Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Titi Fatima. Saya senior associate dari kantor hukum Ara Chandoyan Partner. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit pengetahuan saya atau lebih kepada memberikan tips ya, bagaimana membeli perumahan yang aman. Karena di zaman sekarang ini, banyak sekali developer, pengembang perumahan itu yang memberikan fasilitas seperti subsidi pemerintah, yang mana cicilannya itu mungkin lebih murah ya. Tapi sebenarnya sama saja ya, itu cicilannya itu. Atau mungkin perumahan yang berbasis syariah, atau juga konvensional. Nah, ini yang menariknya yang berbasis syariah. Kadang mereka itu memakai prinsip syariah itu dengan menjanjikan, mungkin ya, lebih kepada menjanjikan itu tanpa riba, tanpa bunga. Itu bagi yang benar-benar menjalankan secara syariah, itu mungkin iya. Tapi ada juga yang tidak menjalankan secara syariah, seperti halnya yang sekarang ini sedang ditangani oleh yang kebetulan ya ARHP ini, Ara Chandoyan Partner ini sedang menangani perkara yang terkait perumahan berbasis syariah ini ya. Badan hukum yang menjalankan usahanya di bidang syariah itu di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas, itu di dalam pasal 109 ayat 1, 2, dan 3 itu sudah dijelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang syariah selain memiliki dewan komisaris, mereka juga harus memiliki dewan pengawas syariah. Yang mana dewan pengawas syariah ini diangkat oleh RUPS atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan syariah ini bertugas untuk memberikan saran atau misalkan memberikan nasihat terhadap direksi serta mengawasi kegiatan perseroan ini di bidang syariah sesuai atau tidak gitu dengan prinsip syariahnya. Bahkan ada juga perusahaan-perusahaan atau badan hukum, perusahaan developer ya, tepatnya itu, yang mereka masih memiliki hak milik. Sertifikatnya itu masih berhak milik ya. Padahal apabila kita merujuk kepada pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terkait pokok agraria, itu dinyatakan ya bahwa hanya warga negara Indonesia yang berhak memiliki hak milik. Jadi terkait tanah yang dimiliki oleh developer atau badan usaha yang berbadan hukum lainnya ya selain developer, itu tidak dapat si sertifikatnya itu menjadi hak milik. Itu harus hak guna bangunan. Hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, ini masih terkait pokok agraria ya. Di situ dinyatakan bahwa yang mempunyai hak guna bangunan adalah satu, warga negara Indonesia. Yang kedua, badan hukum yang didirikan di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Kecuali nih ya, kecuali ada beberapa badan hukum yang itu diperbolehkan mereka memiliki sertifikat hak milik. PP nomor 38 tahun 1963 itu tentang penunjukan badan hukum yang dapat mempunyai hak milik. Itu diantaranya adalah salah satunya bank-bank yang didirikan oleh negara, perkumpulan koperasi, badan hukum dalam bidang keagamaan, serta badan hukum yang dalam bidang kesosialan. Nah, itu boleh ya. Jadi kalau untuk badan-badan hukum lainnya ya seperti developer mungkin atau perusahaan-perusahaan lainnya, itu tetap harus menggunakan hak guna bangunan. Nah, apabila nanti kita akan membeli rumah, terutama di dalam perumahan, itu yang pertama kita harus cek adalah sertifikat. Sertifikat ini sudah atas nama PT atau masih atas nama perorangan. Yang kedua, status tanahnya, apakah masih hak milik atau sudah HGB? Karena untuk developer sendiri ya, untuk perusahaan badan usaha yang berbadan hukum ini harus sudah HGB sebagaimana tadi yang telah saya sampaikan ya. Nah, begitupun di pasal 137 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, itu dinyatakan ya bahwa setiap orang dilarang menjual satuan lingkungan perumahan atau LISIBA yang belum menyelesaikan status tanahnya. Jadi apabila developer ini belum menyelesaikan status tanahnya terkait legalitas atau perizinan lainnya, itu sebetulnya dilarang menjual. Tapi mereka banyak sekarang ini yang menjual karena mungkin lebih karena masyarakat sangat membutuhkan rumah itu, apalagi dengan adanya subsidi pemerintah yang harga murah. Tapi satu hal ya yang kita harus perhatikan adalah legalitas, perizinan ini pun harus kita perhatikan juga ya, karena perizinan ini penting ya kalau di dalam perumahan itu, terkait IMB, izin prinsip, izin dinas PUTR, izin DPM PTSP, serta site plan itu rencana harus ada ya, gambar rencana tapak pemukiman itu harus ada ya. Biasanya sih perumahan-perumahan itu mereka memperlihatkan ini Bu udah ada site plan-nya, ini Pak sudah ada site plan-nya, padahal itu bukan site plan, itu hanya dana perumahan saja. Dana perumahan mana yang akan kita pilih. Tapi kalau untuk site plan sendiri yang dikeluarkan oleh dinas PUTR itu sudah ada ketentuannya. Itu nanti kita bisa lihat di situ ada berapa luas tanah atau apa ukurannya, itu sudah ada ya, sudah jelas, itu sudah tercantum di sana juga.
Tapi di dalam pasal 42 ayat 1 dan 2 itu Undang-Undang Nomor 1 ya tahun 2011 terkait perumahan dan kawasan pemukiman itu ada rumah tinggal, rumah deret atau rumah satuan rumah susun yang belum, maksudnya yang masih dalam tahap pembangunan, itu sudah bisa dipasarkan ya, itu sudah dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli. Nah, yang dimaksud dengan sistem perjanjian pendahuluan jual beli ini adalah PPJB ya. Perjanjian pengikatan jual beli yang memang ada syarat tundanya dalam hal ini. Syarat tundanya itu bisa terkait pajak atau mungkin karena yang seperti tadi disampaikan di dalam undang-undangnya itu bahwa masih dalam tahap proses pembangunan. Tapi untuk legalitas sertifikat semuanya harus sudah selesai gitu. Terus perjanjian pendahuluan jual beli ini pun itu harus dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian seperti halnya status pemilikan tanah, hal yang diperjanjikannya itu apa, kepemilikan IMB induk, terus terkait ketersediaan prasarana dan sarana perumahan, serta keterbangunan ya. Keterbangunan perumahan itu harus sudah 20%. Nah, itu salah satu syaratnya ya. Jadi bahwa untuk membeli suatu rumah di dalam perumahan itu harus, yang pertama itu yang tadi saya sampaikan, kita cek dulu terkait legalitasnya, kita pastikan dulu izin-izinnya, jangan sampai hal tersebut nanti jadi bumerang, jadi masalah di kedepannya. Kita ingin beli rumahnya murah, kita beli gitu. Ternyata perizinannya belum lengkap, ternyata legalitas sertifikatnya itu belum atas nama PT, itu nanti akan menjadi masalah kedepannya buat kita. Begitu ya saudara-saudara. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini, kedepannya kita akan lebih waspada lagi. Karena memang keinginan memiliki rumah itu sangat besar ya. Siapa yang tidak mau sih memiliki rumah pribadi, rumah sendiri. Tapi kita pun harus memperhatikan terkait legalitas perizinan dan lain sebagainya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.